Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian bersama saya, Diki. Tema kita hari ini adalah niat baik tidak selalu dipandang baik, yang diambil dari Matius 9 ayat 27-34 yang berbunyi seperti demikian. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara-saudara, pernahkah kita ketika kita mau membantu seseorang gitu ya, tapi bukannya orang yang dibantu ini senang, ia justru malah tersinggung bahkan menjelekan. Atau mungkin ketika kita membantu orang lain, ada orang ketiga yang menilai kita ada maunya. Niat hati tulus mau membantu orang tersebut, malah kena semprot. Ternyata niat hati yang tulus saja tidak cukup untuk membantu seseorang. Sebaik dan setulus apapun niat kita untuk menolong seseorang, jika memang ada orang yang tidak suka, maka tetap akan dinilai buruk. Tak jarang hal ini membuat seseorang akhirnya memilih, udah deh saya nggak mau menolong orang lain. Udah deh saya lebih baik cuek, apatis, dan tidak lagi mau peduli dengan orang lain. Karena apa? Nanti toh kalau saya membantu, nanti saya dicap ada maunya atau dinilai buruk. Lantas pertanyaannya adalah, apakah dengan begitu kita akan berhenti langsung menolong orang lain? Tentu tidak. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus pun tetap melanjutkan pelayanannya di tengah dunia. Walaupun pada saat itu orang banyak menentang dirinya. Bahkan mengatakan kuasa pemulihan yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari setan. Tetapi meskipun di tengah cibiran ataupun tantangan dan tekanan tersebut, ia tetap setia dan juga konsisten untuk tetap berkarya dan umat yang membutuhkan pertolongannya. Sikap dan teladan Yesus inilah yang menjadi teladan bagi setiap kita ketika kita ingin tulus menolong orang lain. Walaupun di tengah situasi sulit, walaupun banyak orang yang mungkin mencibir kita, kita tetap harusnya berusaha konsisten bahwa saya mau menolong orang lain. Tentu dalam menolong orang lain ada banyak macam caranya yang dapat dilakukan. Maka dari itu perlu juga kita meminta pertolongan dan hikmat daripada Tuhan untuk dapat menolong dengan tepat sehingga tidak menghasilkan kebencian ataupun kontroversi. Maka dari itu, siapkah kita untuk terus menolong orang lain terlepas tantangan sulit yang kita hadapi? Amin.